Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Ini suasana kandang pada saat sore hari, sudah ada yang mulai bertelur. Nah, ini dia pembahasan kita pada video kali ini, yaitu saya mencoba menggunakan tempat pakan modal corong yang terbuat dari plastik yang saya dapatkan dari online dengan harga Rp18.000 per unitnya. Saya mencoba untuk menggunakan kotak pakan yang terbuat dari plastik ini, dan saya harapkan hasilnya akan cukup baik. Dan jangan lupa untuk penggunaan kotak pakan seperti ini, bagian atas penampungnya harus dikasih penutup, dimana di sini saya menggunakan potongan kardus sebagai bahan penutupnya. Karena jika tidak ditutup, maka pakan akan dikerumuni oleh lalat. Lain halnya dengan penggunaan kotak pakan yang seperti ini. Lalat tidak akan mau hinggap pada pakan ini. Karena jika ada lalat yang mau hinggap di kotak pakan ini, maka lalat itu adalah lalat yang sangat bodoh atau lalat yang mau bunuh diri saja. Karena puyuh itu sangat suka untuk melahap lalat. Saya perhatikan puyuh ini sangat suka sekali untuk makan lalat. Maka pada suatu saat ini bisa dijadikan suatu bahan penelitian, bagaimana jika puyuh petelur kita ini bisa dikasih pakan tambahan berupa pakan yang berasal dari lalat tersebut. Kembali lagi ke pembahasan, yaitu kotak pakan berupa corong yang terbuat dari plastik ini. Dan untuk sekarang jumlah lubang dari kotak pakan ini ada 7 lubang. Ini merupakan produk terbaru dari Artupik yang sebelumnya hanya terdiri dari 6 lubang saja. Untuk merakit kotak pakan ini saya menggunakan pelubang berupa solderan untuk melubangi bagian atas antara pertemuan antara bagian depan dengan bagian corong dari kotak pakan ini. Nantinya akan diikat dengan menggunakan kawat yang berfungsi sebagai penguat supaya kotak pakan ini tidak terlepas pada saat diisi dengan menggunakan pakan. Dan juga kawat tersebut berfungsi sebagai pengait kotak pakan ini pada kandangnya nanti. Ini kawat yang digunakan, gunakan kawat yang cukup keras supaya tidak mudah kendor saat diisi pakan yang cukup berat. Dan cara pemasangan cukup dikaitkan saja, tidak perlu dipaku atau disekrup. Jadi kotak pakan ini cukup mudah untuk dilepas dan dipasang kembali pada kandang. Bisa dilihat seperti inilah cara pemasangan kawatnya. Jadi fungsi kawat ini ada 2 fungsi. Pertama itu untuk menguatkan pertemuan antara bagian corong dengan bagian sisi depan kotak pakan ini. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk sebagai pengait antara kotak pakan dengan kandang. Jadi dengan cara seperti ini tidak perlu menggunakan paku atau sekrup, sehingga kotak pakan mudah untuk dipasang atau dilepaskan kembali apabila diperlukan sewaktu-waktu kotak pakan ini perlu dicuci atau keperluan lainnya. Pemasangan kawat ini cukup sulit juga karena kawatnya cukup keras, sehingga perlu tenaga cukup kuat untuk membengkokkan kawat ini dengan menggunakan alat yang berupa tang. Dan inilah hasil akhirnya. Kita dapatkan 2 pengait pada kedua ujung kotak pakan ini yang berfungsi sebagai pengait antara kotak pakan ini dengan kawat yang ada di bagian sisi depan kandang.
Ini kotak pakan yang lama saya lepaskan. Ini juga dipasang dengan cara mengaitkannya saja di bagian sisi depan pada kawat bagian kandang ini. Untuk memasang kotak pakan yang baru, maka bagian sisi depan ini saya potong kawannya sesuai dengan ukuran kotak pakan yang baru saya pasang ini. Dicocokkan dulu berapa besar lubang yang perlu kita potong. Kotak pakan ini saya pasang pada bagian sisi depan bagian tengah seperti ini, tepat menutupi bagian pintu kandang. Jadi jika diperlukan untuk membuka pintu kandang, maka kotak pakan ini perlu dilepaskan terlebih dahulu, kemudian baru bisa membuka pintu bagian depan kandang. Kawat kandang ini cukup mudah dipotong dengan menggunakan gunting biasa seperti ini. Potong bagian sisi bagian atasnya saja, dan bagian sisi bagian bawahnya tidak perlu kita potong, cukup dibengkokkan saja ke arah bawah seperti ini. Cukup dibengkokkan saja sehingga bagian kawat yang bagian di bawah ini bisa berfungsi juga untuk menahan kotak pakan ini. Ini bagian pintu kandang yang sengaja tidak saya beri bingkai, karena saya membuat kandang sendiri dan untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual, jadi tidak perlu rapi bagian pintu kandangnya. Cukup mengaitkan saja bagian kawat yang kita selesai buat tadi pada bagian kawat bagian depan kandang. Jadi tidak diperlukan bingkai papan untuk memasang kotak pakan yang baru ini. Nah, seperti inilah hasilnya dan siap untuk dikasih atau diisi dengan pakan. Ini kotak pakan yang lama yang sudah berisi pakan saya tumpahkan ke dalam kotak pakan yang baru ini. Mengapa saya taruh kotak pakan ini tepat di bagian tengah, tidak di sisi samping seperti yang bisa kita lihat pada video-video teman YouTube lainnya? Karena bagian samping kandang ini nantinya akan saya pasang tempat minumnya lagi. Jadi satu kandang ini saya pasang 2 tempat minum yang kapasitasnya 2, maksud saya kapasitas dari tempat minum ini 1 liter. Jadi saya pasang 2 unit di sini nanti. Jadi dengan menggunakan 2 tempat minum dengan kapasitas 1 liter sebanyak 2 unit ini akan mampu untuk memenuhi kebutuhan air minum cukup untuk 1 hari full, yaitu 24 jam. Jadi dalam 1 hari yang biasanya saya isi sebanyak 2 kali, nantinya akan saya isi sebanyak 1 kali saja dalam 1 harinya. Jadi sudah cukup untuk meringankan pekerjaan kita untuk memelihara burung puyuh. Perlu diketahui kotak pakan ini kapasitasnya itu 1 kg. Jadi bisa menampung ketersediaan pakan kurang lebih selama 2 hari. Untuk sementara penggunaan tempat pakan yang model corong ini akan saya amati terlebih dahulu. Jika terasa cukup bagus dan praktis penggunaannya, maka semua tempat pakan kotak ini akan saya ganti dengan yang model corong yang terbuat dari plastik semua. Dengan kapasitas yang cukup besar, maka tempat pakan ini cukup dilakukan pengisian 1 kali dalam 2 hari, dan pengisian tempat minum cukup 1 kali dalam 1 hari, sehingga suatu saat peternakan burung puyuh rumahan saya ini bisa saya tinggalkan dalam 1 hari full tanpa ada yang memeliharanya. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.